saya Rizka. Di sini kami akan melakukan simulasi mengajar dengan menggunakan deep learning berbasis riset dengan jenis objek tumbuhan, yaitu tumbuhan kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Masih puasa semuanya nih? Masih buka, Bu. Kenapa nggak puasa? Masuk dulu. Nah, besok-besok puasa ya guys ya. Jangan sampai tunda lagi karena kita di bulan Ramadan ini bagusnya berpuasa. Oke? Jadi hari ini kita akan belajar tentang deep learning berbasis riset. Di mana deep learning berbasis riset ini terbagi atas 4 tahap. Seperti yang bisa kalian lihat, yang pertama itu ada mengamati, yang kedua ada mengidentifikasi, yang ketiga ada menganalisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama, ibu membawa jenis objeknya yaitu tumbuhan kangkung. Bisa kalian lihat kan? Nah, yang pertama coba amati dulu tumbuhan ini. Selain yang ibu pegang sekarang, gimana kalian bisa melihat kangkung? Ya, Bu, gimana di rumah mama saya sering masak. Nah, benar sekali, Rek. Benar, Bu. Ya, Di sungai, Bu. Di sungai? Ya. Nah, berarti selain dari di rumah atau di sungai, kita juga bisa menemukan kangkung ini di pasar untuk dijual. Dan tentunya nantinya seperti yang Rena bilang tadi, mama kita beli, dibawa pulang, kemudian dimasak menjadi sayuran kangkung ya. Jadi itu adalah salah satu dari manfaat kangkung, yaitu sebagai sumber pangan. Dan kalian tahu nggak kalau misalnya kangkung itu kaya akan vitamin loh? Ada yang tahu vitamin apa saja? Vitamin A. Benar sekali di sini. Selain itu, Nggak tahu. Oke, selain vitamin A, kangkung itu juga mengandung vitamin C, zat besi, serta serat yang bagus untuk menjaga tubuh kita. Nah, selain itu, kangkung juga membantu menjaga ekosistem perairan. Yang pertama dengan menyerap nutrisi dari air, lalu yang kedua dengan mencegah erosi, yang terakhir menjadi tempat hidupnya organisme kecil. Selain itu, kangkung juga digunakan dalam pengobatan tradisional karena dipercaya mampu menurunkan kadar darah tinggi dan juga mampu melancarkan pencernaan. Di antara keluarga atau orang terdekat anak-anak ibu ini ada nggak yang mendarah tinggi? Nggak ada. Hanya tuh kakek. Kalau nggak ada, alhamdulillah terus jaga pola makannya. Kalau ada, coba sarankan untuk mengonsumsi kangkung karena seperti yang ibu bilang tadi, fungsinya untuk menurunkan darah. Tentunya tidak berlebihan ya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, yaitu mengidentifikasi. Pada tahap identifikasi ini, kita akan melihat apa saja komponen yang terdapat pada sayur kangkung ini. Ada yang tahu? Ada daun, Bu. Ada daun, selanjutnya ada apa lagi? Ada batang, yang terakhir ada yang kayak rambut tuh, Bu. Apa namanya? Lupa, Bu. Ini benar sekali Raisa. Oke. Jadi di bagian mengidentifikasi ini yang pertama ada daun. Daun ini warnanya apa nih? Hijau. Warnanya hijau, benar. Dan dia tumbuhnya itu berselang-seling ya di antara batang. Dia nggak tumbuh di sebelah kanan aja atau tumbuh di sebelah kiri aja, tapi dia tumbuhnya berselang-seling di antara batang. Nah, yang kedua, ini bentuknya gimana nih bentuk daun? Meruncing, lonjong, dan ujungnya meruncing. Benar. Lalu tepiannya juga rata dan tidak bergerigi ya, anak-anak bentuk daun. Yang kedua, batang. Warna batang, coba lihat warna apa nih? Warna hijau. Warna hijau. Jadi warnanya sama seperti warna daun ya. Ya. Namun untuk beberapa sayuran kangkung lainnya, warna batang ini cenderung lebih gelap biasanya. Nah, dan bentuk batangnya ini bentuknya silindris ya, atau bentuknya itu seperti tabung. Karena ketika kita patahkan nih, ibu patahkan, ini dia bentuknya bagian tengah batangnya itu berongga sehingga kangkung ini menjadi ringan. Karena itu kangkung yang tumbuh di air itu dia dapat menampung di atas air karena ringan. Selain itu, tekstur batang ini juga lunak dan mudah dipatahkan. Tadi gampang kan ibu patahkan? Gampang, Bu. Nah, yang terakhir ada bagian akar. Warnanya ini putih kecoklatan ya. Ya, Bu. Ya, akar ini termasuk akar serabut yang bentuknya itu
untuk pertumbuhan pada kangkung. Nah, selanjutnya yang kedua ada lagi apa tadi? Batang ya, batang. Untuk batang sendiri dia memiliki dua jaringan pembuluh. Ada yang tahu apa aja jaringan pembuluhnya sebelum ibu jelaskan? Nah, betul, satu lagi ayo siapa tahu? Oh, betul sekali ya. Yang pertama yaitu jaringan pembuluhnya yaitu pembuluhnya bernama silem. Yang kedua ada floem. Dia ada fungsi-fungsi tersendiri. Ada yang tahu fungsinya? Belum tahu ya. Nah, dijelaskan sekarang. Jadi silem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis yang ada pada daun ke seluruh bagian tumbuhan, baik ke batang maupun ke akar, ke seluruh bagian. Tanpa batang, tumbuhan tidak dapat bertumbuh dengan kokoh dan juga tidak adanya sistem transportasi seperti tadi transportasi air, mineral, nutrisi dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir yang satu lagi ya ada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Akar juga berfungsi untuk proses stabilisasi, yaitu menyeimbangkan tumbuhan agar tetap bisa tumbuh dengan kokoh. Tanpa akar, tumbuhan tidak akan bisa menyerap dari air. Jadi makanan pokoknya ya air, mineral, nutrisi tidak akan dapat diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi nanti tumbuhan akan mati kalau tidak ada makanannya, ya kan? Ya. Setelah itu tanpa akar ini juga nggak bisa stabil ya, nggak akan berdiri kokoh seperti kayu atau nggak bisa akar ini umpamanya pokoknya ya harus berfungsi dengan baik untuk pertumbuhan kangkung sendiri. Nah, udah dijelasin nih ada tiga bagian di kangkung, ada daun, batang dan juga akar. Siapa yang dari anak-anak ini berani mengajukan tangan untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Bismillah dipersilakan. Maju ke sini lah. Salam Kristina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba disebut pegang. Pegang ya. Coba simpulkan. Jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai tumbuhan kangkung. Jadi tumbuhan kangkung ini memiliki tiga komponen utama, yaitu ada daun, ada batang dan juga akar. Tiga komponen ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk keberlangsungan hidup kangkung sendiri. Benar sekali, beri aku. Betul sekali ya, seperti yang dibilang kamu tadi, yaitu kangkung memiliki tiga komponen penting, yaitu ada daun, batang dan juga akar. Ketiga komponen ini berfungsi untuk keberlangsungan hidup kangkung. Jadi jika salah satu komponen ini tidak ada, misal daunnya tidak ada, jadi tidak bisa melakukan proses fotosintesis, dan juga jika akar tidak ada, tidak bisa menyerap mineral dari tanah. Jadi semua komponen ini saling berkaitan untuk keberlangsungan hidup kangkung. Sekian penjelasan dan materi ibu hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah berpartisipasi dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian simulasi mengajar dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.